Sobat BMKG, pada awal Oktober, sebagian wilayah Indonesia mulai bertransisi dari musim kemarau menuju musim hujan, yang ditandai dengan meningkatnya curah hujan di berbagai daerah. Pada periode pancaroba ini, hujan umumnya terjadi pada sore hingga malam hari, yang umumnya didahului oleh cuaca hangat dan juga terik di pagi hingga siang hari. Sementara itu, pemanasan dari sinar matahari di permukaan bumi yang kuat mampu memicu pertumbuhan awan konvektif, khususnya awan cumulonimbus. Awan ini umumnya menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, berdurasi singkat, bersifat lokal, dan berpotensi disertai petir, angin kencang, bahkan hujan es. Dalam beberapa hari terakhir, BMKG telah mencatat adanya curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di berbagai wilayah seperti Ternate, Maluku Utara dengan intensitas 149,7 mm per hari, Manado, Sulawesi Utara dengan intensitas 138,9 mm per hari, dan di daerah Poso, Sulawesi Tengah dengan intensitas 59 mm per hari. Sementara itu, berdasarkan peta sebaran titik panas ataupun hotspot, pada tanggal 8 Oktober 2025 masih terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di berbagai wilayah, terutama di wilayah Kalimantan bagian tengah hingga selatan sebanyak 18 titik, Nusa Tenggara sebanyak 8 titik, dan titik panas juga terpantau di wilayah Jawa sebanyak 2 titik, serta Maluku sebanyak 1 titik. Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah dengan lahan kering dan juga vegetasi yang mudah terbakar. Sobat BMKG, pada periode kali ini kami akan membahas terkait waspada, hujan lebat, dan juga karhutla selama masa peralihan musim di awal Oktober. Bersama saya Rira Injela Damanik, berikut kita simak informasi selengkapnya. Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan cukup signifikan dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kombinasi faktor atmosfer skala global, regional, dan juga lokal yang secara bersamaan mendukung pembentukan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut dapat menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi mulai dari ringan hingga sangat lebat. Secara global, nilai Dipole Mode Index yang negatif berperan dalam meningkatkan pasokan uap air ke wilayah Indonesia bagian barat. Pada skala regional, aktivitas gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin turut memperkuat pertumbuhan awan-awan hujan. Gelombang Rossby diperkirakan aktif di wilayah Sumatera, Kalimantan, serta Papua bagian timur dan juga selatan. Sementara gelombang Kelvin juga terpantau aktif di wilayah Sumatera bagian utara, sebagian Jawa, Kalimantan Utara, dan juga Maluku Utara. Kombinasi aktivitas atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, terpantau daerah sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang menyebabkan perlambatan dan juga pertemuan angin ataupun konfluensi di sebagian Sumatera Barat, Riau hingga Kepulauan Riau. Pola siklonik lainnya juga terlihat di Papua Barat Daya yang menimbulkan perlambatan angin di wilayah Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sementara itu, belokan angin teramati di sebagian Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi Utara, serta Maluku Utara. Kondisi ini ditambah dengan labilitas atmosfer yang kuat serta kelembapan udara yang tinggi yang mendukung terbentuknya awan konvektif penyebab hujan di berbagai wilayah. Cuaca di Indonesia pada periode 10 hingga 12 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan di sebagian besar Papua. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir serta angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia pada periode 13 hingga 16 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan di sebagian besar Papua.
Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan juga angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dan selanjutnya dapat kami informasikan prospek seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum. Serta informasi ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Kemudian dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan disertai petir, serta menjauhi pohon dan juga infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Lalu, tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh. Serta siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi kami di www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, dan juga aplikasi Info BMKG. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahamilah langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dan mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan juga lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian dan sampai jumpa.